Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasan latihan soal ujian sekolah ya. Setelah kemarin itu dibahas nomor 1 sampai 20, sekarang kita akan lanjut dibahas mulai nomor 21 sampai nanti 40. Yang pertama, nomor 21. Jika A dan B adalah penyelesaian dari persamaan 3x min 2y sama dengan 14 dan x ditambah 5y sama dengan min 1 dan A lebih dari B, maka nilai dari A kurangi 3B adalah, nah ini SPLDV. Jadi kalian kerjain dengan cara eliminasi substitusi atau eliminasi atau substitusi. Jadi di sini 3x min 2y sama dengan 14, terus x ditambah 5y sama dengan min 1. Kita samakan koefisien salah satu variabel dengan cara mengkalikan agar hasilnya sama. Di sini Ibu akan menghilangkan yang x, jadi di sini yang atas dikalikan 1, yang ini dikalikan 3. Jadi hasilnya 3x min 2y sama dengan 14, 3x ditambah 15y sama dengan negatif 3. Setelah itu dikurangi, kita kurangin. Di sini x-nya habis, jadi di sini min 2y dikurangi 15, jadi negatif 17y sama dengan 14 dikurangi negatif 3, jadinya 17. Jadi y nya sama dengan 17/17, jadi hasilnya adalah 1. Oh, ininya min ya, berarti ininya min 1. Nah sekarang sekarang udah ketahuan nih kalau y nya min 1. Sekarang kita cari x dengan cara substitusi ke salah satu persamaan. Jadi tadi kan ada salah satu persamaannya itu ini ya, x ditambah 5y. Jadi x tambah 5y sama dengan min 1. Terus y nya itu sama dengan min 1, jadi kita ganti si y nya jadi min 1 sama dengan min 1. Jadi x min 5 sama dengan min 1. Jadi x nya sama dengan min 1 ditambah 5, jadi x nya sama dengan 4. Nah tadi tuh penyelesaiannya itu kan A dan B. A nya itu lebih besar dari B, berarti yang ini jadi A, yang ini jadi B. Nah terus yang ditanyain adalah A dikurangi 3B, A min 3B. Jadi A nya itu 4 dikurangi 3 min 1 ya. 4 ini dikaliin jadi positif 3 sama dengan 7. Jadi hasilnya adalah 7. Oke, sekarang untuk soal nomor 22. Oke, sekarang soal nomor 22. 5 buku tulis dan 15 pulpen adalah 75.000. Harga 10 buku tulis dan 8 pulpen adalah 84.000. Harga 7 buku tulis dan 5 pulpen yang sama adalah, nah jadi kalian misalkan dulu variabelnya di sini yang buku tulis akan Ibu ganti jadi B, yang pulpen jadi P. Jadi 5B ditambah 15P itu harganya 75.000. Terus 10B ditambah 8P itu hasilnya adalah 84.000 harganya ya. Nah, di sini Ibu akan menghilangkan yang B-nya. Nah, tinggal yang persamaannya atas Ibu kali 2. Ini kali 1. Jadi 10B ditambah 30P sama dengan 150.000. Terus ini 10B ditambah 8P sama dengan 84.000. Dikurangin, ini habis. 30 kurangi 8, 22. P sama dengan 10, 4. Ini 6,
14 kurangi 8, 6. Jadi 66.000. Jadi P-nya itu sama dengan 66.000 dibagi 22. Jadi hasilnya 33.000. Nih, bukan 33.000 ya, jadi 3.000 ya. Oke, sekarang kita cari harga bukunya, substitusikan ke salah satu persamaan. Di sini ibu mau masukin ke persamaan 2. Jadi 10B ditambah 8P hasilnya 84.000. P-nya itu 3.000. Jadi 10B ditambah 8 kali 3.000 sama dengan 84.000. Jadi 10B ditambah 24.000 sama dengan jadi 10B sama dengan 84.000 dikurangi 24.000. Jadi 10B sama dengan 60.000. Jadi B-nya sama dengan 60.000 per 10. Jadi 6.000. Dan yang ditanyain itu harga 7 buku tulis dan 5 pulpen. 7 buku dan 5 pulpen. Jadi 7 kali 6.000 ditambah 5 dikali 3.000. Jadi sama dengan 42.000 ditambah 15.000. Jadi hasilnya adalah 57.000. Jadi jawabannya adalah C. Sekarang nomor 23. Ini nomor 23 tentang teorema Pythagoras. Nah, yang ditanyain adalah panjang CD ini ya. Nah, tapi kita harus tahu dulu panjang DB-nya. Berarti ini kan sisi miring ya. Berarti kita hitung dulu sisi miring itu berarti ditambah ya. Berarti kan BD kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah AB kuadrat sama dengan 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 16 kali 16 itu kita coba. Oke, 256 ditambah 144. Jadi 400. Nah, akar dari 400 itu adalah 20. Berarti ini BD-nya 20. Nah, sekarang kita hitung yang CD-nya. Sama ya rumusnya. CD kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Ini 400 tambah 225. Jadi sama dengan 625. Akar dari 625 adalah 25. Jadi jawabannya 25. Dihafalin lagi rumus Pythagorasnya ya. Nah, ini kita utara, selatan, barat, timur. Kebalik. Ini barat, ini timur. Sekarang ada sebuah mobil bergerak ke arah timur. Ke arah timur berarti ke kanan sejauh 75 km. Kemudian ke arah utara ke atas itu 40 km. Dan berbelok lagi ke arah barat itu sejauh 45. Ini kekecilan.
Jadi ke timur 75, ke utara 40, ke barat 45, dan nah ini jarak terakhir. Pertanyaan jarak terdekat dari sini, dari yang titik akhir ke titik awal tuh berapa katanya, ya kan? Nah berarti pakai teorema Pythagoras. Nah kalau misalnya dari sini ke sini aja 45, nah berarti dari sini ke sini kan 75 dikurangi 45 berarti 30. Nah yang ininya 40. Pakai teorema Pythagoras cari sisi miring. Sisi miringnya sama rumusnya ya, sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Alasnya 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat sama dengan 900 ditambah 1600, jadi sama dengan 2500 ya, 2500. Ini akar sisi miringnya jadi 50. Jadi jarak terdekatnya adalah 50 km. Sekarang yang ditanya 3an ukuran berikut. Nah berarti ini kan alas, tinggi, sisi miring. Yaudah kita cari aja. Nih kita cari sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Alasnya kan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat, 25 tambah tuh 44, jadi 169. Akar 169 kan 13 ya kan. Nah berarti ini benar. Oh ini bukan benar, ini karena pas 13 berarti dia siku-siku. Ini siku-siku. Terus yang kedua berarti ini bukan ini ya, kita ganti jadi siku-siku. Oke. Terus yang kedua sama ya, ini alas, tinggi, sisi miring. Jadi 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 16 kali 16 itu tadi 256 ditambah 144, jadi 10 10 4. Akar 400 sama dengan 20. Harusnya 20 ya kan, tapi di sini 21. Berarti ini lebih besar. Kalau besar berarti dia jadinya tumpul. Berarti bukan juga ya. Terus yang ketiga, sekarang ini alas, tinggi, sisi miring. Jadi alasnya 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. 7 kuadrat 49. 24 kuadrat itu adalah 576. Terus ditambah 49 jadi 625. Akar dari 625 itu 25 kali 25 kan, 25 kali 25 625, jadi ini 25, hasilnya 25. Di sini 26 berarti dia juga tumpul. Nah berarti ya udah jawabannya kayaknya D yang 4, tapi kita coba aja dulu. 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat, 10 kuadrat 100 ditambah 576, jadi 676. 676 itu kan pasti di atas ini ya kan, 25 kuadrat itu 625 ya kan. Nah jadi ini hasilnya lancip, berarti jawabannya yang D. Oke, sekarang yang nomor 26. Keliling dari bangun tersebut adalah ini 10, berarti yang ini juga 10. Ini kayak 9 dari sini sampai sini dong ya. Yang ini nggak tahu. Hmm, 100 kan ini kita cari pakai teorema Pythagoras 10 kuadrat. Karena dicarinya alas berarti dikurang sama tinggi kuadrat. 100 kurangi 64 jadi 36. Akar 36 adalah 6, berarti ini adalah 6. Ini 6, berarti 6 tambah 9 itu 15, berarti ini 15.
panjang AB kita nggak tahu, kita pakai rumus Pitagoras lagi. AC nya adalah 15, jadi 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat, 225 ditambah 64, jadi 4 tambah 5 9, ini 6 7 8, 289, akar 289 adalah 17, berarti yang panjang AB adalah 17. Udah gitu tinggal ditambahin aja, dari A ke B 17 ditambah B ke C 8 ditambah C ke D 10, D ke E itu 15, E ke A juga 10. Kita jumlahin 25 ini 50 tambahin 10 berarti 60. Jawabannya adalah 60. Sekarang nomor 27. Jadi sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 20 kali 15. 20 15. Di sekeliling kolam akan dibuat jalan lebar dengan jalan lebarnya 1 meter. Di luarnya bikin jalan 1 meter sewang, jaraknya tebal sini 1 meter, tebal sini 1 meter, tebal sini 1 meter, tebal sini 1 meter. Luas jalan tersebut adalah, nah kita cari dulu luas si bangun yang ini, garis yang merah. Berarti kan panjangnya ini tuh adalah si panjang kolam ditambahin satu pinggirnya, itu 22. Terus udah gitu uh, 22. Halah, nggak kelihatan. Adalah ya. Terus yang ini juga sama, 15 tambah 1 tambah 1 jadi 17. Jadi ya udah kita tinggal hitung saja. Luas itu P kali L. Jadi 22 dikali 17. Ya, kalian silahkan hitung. Itu hasilnya adalah 374. Nah, sekarang yang di dalamnya kita hitung juga. Tadi itu luasnya panjang kali lebar. Jadi sama dengan panjangnya tadi 20 dikali 15. Jadi 300. Nah, setelah itu tinggal kalian kurangin aja. Berarti kurangin tuh hasilnya 74. Jadi jawabannya adalah B. Sekarang yang nomor 28. Nomor 28. Sebuah taman berbentuk jajar genjang dengan panjang alas jajar genjang. Gitu kan, yang miring. Panjang alasnya 6. Jarak sisi sejajar berarti ini juga adalah 4. Jika taman tersebut ditanami rumput dan harga rumput 20.000 per meter persegi, maka besar biaya untuk menanam rumput adalah, ini adalah rumusnya adalah luas itu, cari luas ya, alas kali tinggi. Berarti alasnya 6, tingginya 4. 6 kali 4 24 meter persegi. Dikaliin sama 20.000. 24 kali 2 itu 48, nolnya ada 4. Jadi 480. Jadi jawabannya A. Nah, sekarang ke nomor 29. Ini baru kita pelajari bulan kemarin kali ya, tentang kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Jadi yang ini kalian buat dulu garis di sini ya, dan kita kasih nama F di sini G. Oke. Nah, berarti panjang ini G, di sini tambahin juga H. Panjang AB, panjang EH itu sama 6. Panjang D ke G juga sama 6. Nah, G ke C itu berarti DC dikurangi 6. Jadi 21 dikurangi 6. Hasilnya adalah 15. Jadi panjang ini 15. Nah, perbandingan dari AE ke ED itu adalah 2:3. Di sini juga 2:3. Nah, setelah itu kita coba bikin segitiganya aja dulu ya. Ini 2, ini 3, terus ini nggak tahu berapa, ini 15. Yang dicari adalah panjang EF, E ke F ya.
Nah, kita pisahkan dulu segitiganya atau segitiga yang kecil sama segitiga yang besar. Nah, ini 2, terus begitu, ini yang besar kan dari ujung sini ke ujung sini ya. Jadi ini 5, ini 15. Yang dicari kan ini. Yaudah, pakai perbandingan. Alas banding alas, sisi kanan banding sisi kanan. Jadi, ini kita misalin X ya. X per 15 sama dengan 2 per 5. Setelah itu kita kali silang. Jadi 5X sama dengan 2 kali 15. 5X sama dengan 30, berarti X-nya 30 bagi 5 sama dengan 6. Berarti panjang dari H ke F itu adalah 6. Ya udah, jadinya E ke F itu 6 ditambah 6, jadi 12. Jawabannya A. Sekarang yang nomor 30. Yang 30 itu adalah segitiga kongruen dengan segitiga CDE. Pasangan sudut yang sama besar adalah yang ini ya, ini sama ini. Yang tengahnya B sama yang tengahnya D. Berarti ABC, CDE. Yang ini. Jadi jawabannya C. Perhatikan gambar berikut. Ini BOC. Ini 38. Terus besar sudut ADC adalah, nah berarti kan kita cari dulu sudut yang ini. Ini pelajaran kelas 8 ya. Berarti 180 dikurangi 38. Berarti 10, 7, 2, 4, 1. 142. Ini 142. Nah, berarti si ininya, sudut kelilingnya adalah setengah dari 142. Jadi 142 dibagi 2. Ini sama 71. Ya, jawabannya C. Sekarang yang nomor 32. Tukang las akan membuat tralis jendela berbentuk juring lingkaran terbuat dari besi dengan jari-jari. Nah, berarti juring ya. Kayak lingkaran yang dipotong. Sudutnya 120, jari-jarinya 21. Yang dicari panjang besi minimal yang digunakan. Kalau tralis kan berarti ininya ya. Ya kan, berarti ini cari kelilingnya. Nah, berarti ini panjang busur. Kalau panjang busur berarti hubungannya sama keliling. Rumusnya kan apa per 360 dikali rumus keliling 2VR. Jadi ini kan sudutnya 120 per 360 dikali 2, pi-nya pakai 22 per 7 dikali R-nya 21. Coret-coret ini kita sederhanain jadi 1 per 3. Ya udah, tinggal dikaliin 22. Ini juga kita coret 3. Ini karena di sini 3, di sini 3, coret lagi 1. Jadi tinggal 1 kali 2 kali 22. Jadi hasilnya adalah 44. Berarti yang melengkung ini adalah 44. Nah, yang ininya 21 juga kan. Jari-jari. Jadi ya tinggal ditambahin. 44 ditambah 21 tambah 21. 6, 8, 86 minimalnya ya. Sekarang yang nomor 3. Sebuah prisma mempunyai alas berbentuk belah ketupat dengan keliling alas 40 dan panjang salah satu diagonalnya adalah 16. Jika tinggi prisma adalah 15 cm, maka volume prisma tuh berarti kan ada yang alas dan tutupnya ya. Kita coba gambar dulu biar kebayang. Gitu kan, kurang lebih ya. Jelek juga sih gambarnya ya. Nah, katanya kelilingnya itu 40. Kan keliling prisma tuh 4S ya. Keliling ketupat tuh kan gitu kan, ketupat. Jadi kalau ini 40 berarti tinggal 40 aja bagi 40. Berarti yang ininya 10. Panjang salah satu diagonalnya 16. Berarti kalau kita potong jadi 4, ini 10.
16 bagi 2 8. Berarti pakai Pitagoras ya. Kita cari alasnya. Berarti kalau cari alas dikurang sisi miring kuadrat dikurang tinggi kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Jadi 100 dikurangi 64. Jadi 36. Akar 36 adalah 6. Jadi ini 6. Berarti diagonalnya 6 kali 2. Berarti 12. Nah, kan rumus prisma itu adalah luas alas kali tinggi ya. Jadi luas belah ketupat itu diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Nah, jadi diagonal satunya kan tadi 16. Sama dengan 16 dikali diagonal 2-nya kan ini 6 kali 2 ya tadi. 12 per 2. Jadi ini bisa kita coret 8. 8 kali 12 96. Luas alasnya. Nah, kan volume itu luas alas kali tinggi. Luas alasnya 96, tingginya 15. Jadi 96 dikali 15 adalah 1440. Jadi jawabannya adalah yang A. Sekarang yang 34. Sebuah akuarium berbentuk balok dengan ukuran panjangnya 12, lebarnya 9, dan dalamnya adalah 6. Volume tersebut isi air sebanyak 2/3-nya. Volume air dalam akuarium tersebut. Ini mah gampang ya. Volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Panjang lebar tinggi. Ya. Terus begitu karena di sini isinya tuh udah 2/3-nya, jadi sini nanti dikali 2/3. Panjangnya itu 12, lebarnya itu 9, dan tingginya adalah 6. Kali 2/3. Bisa kita coret sama 12 aja lah ya. Ini 12 bagi 3 itu adalah 4, ini 1. Jadi sama dengan 9 kali 6. Ini aja kali ya. 4 kali 2 kan 8, dikali 9 dikali 6. 8 kali 9 72. 72 dikali 6. 72 kali 6 12. 42 43. 432. Jadi jawabannya adalah A. Terus segitu sama berikutnya, sebuah tenda kemah bentuk limas persegi dengan persegi limas ya. Oke. Dengan panjang alas adalah 3 meter. 3 dan tingginya adalah 2 meter. Alas dinding tenda terbuat dari kain terpal. Alas dan dindingnya terbuat dari terpal dengan biaya 40 meter persegi 40.000 per meter persegi. Yang dicari adalah biaya seluruh membuat tenda tersebut. Kalau misalnya kita pecahkan jaring-jaringnya ya, segi, terus ini kan ada segitiga, ada segitiga, ada segitiga, ada segitiga gitu kan. Nah, yang pertama kita cari dulu alasnya ini. Kan luasnya itu S kuadrat, jadi 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, terus ini kan 3, tapi kita nggak tahu nih tinggi segitiganya berapa. Nah, caranya pakai teorema Pitagoras lagi. Karena kan tinggi prismanya, tinggi limas. Terus gitu ini, nah gitu kan. Nanti, nah jadi ada tingginya ini tuh dibentuk dari yang ini nih, sisi miring nih. Jadi kita cari dulu si apa sih namanya, tinggi segitiganya pakai sisi miring. Tapi kan ini setengah dari 3, berarti 1,5. Oke, tapi meter kita ganti aja ke sentimeter biar kita nggak nemu koma. Berarti 150
Yang ini 200. Yang ini satuannya jangan lupa, takutnya nanti lupa ya kan. Jadi sisi miring tuh ditambah, berarti alas kuadrat cari sisi miring, as kuadrat ditambah tinggi kuadrat, jadi 150 kuadrat ditambah 200 kuadrat, jadi 15 kali 15 2, 25, nolnya 2, ditambah 2 kali 2 4, nolnya kan, nah jadi 625, nolnya 2, akar berarti ini 25 ya kan, ini nolnya 1, jadi 250 alias 2,5 meter. Ya boleh sih mau pakai 250 cm mau per meter, tapi yaudah lah ya, diubah aja ke meter biar, karena di sini harga biayanya juga per meter. Jadi si tinggi segitiganya adalah 2,5. Yaudah kita kaliin aja luas segitiga. Luas segitiga itu kan alas kali tinggi per 2, jadi sama dengan alasnya 3 kali 2,5 per 2. 3 kali 2,5 itu 7,5 per 2, berarti 3,75. Karena ada 4 ya kan, ada segitiga 1, 2, 3, 4, yang ini jadi dikali 4, 375 kali 4 20, 28 tambah 2 30, 4 kali 3 12, 12 tambah 15, belakang koma ada 2, tuh 2, bisa dengan 15 meter persegi. Kita jumlahin deh, dijumlahin yang ini sama yang ini, 15 tambah 9 sama dengan 24. Tapi baru 24 meter persegi dikali 40.000. 24 kali 4 16, 8 9, nolnya ada tuh 234. Tuh 234. Jadi 960.000. Ini jawabannya A. Oke, sekarang yang nomor 36. 5 soal lagi lah ya, selesai. Luas permukaan tabung yang berdiameter 14 cm dan tinggi 15 cm adalah, luas permukaan itu 2 kali luas alas terus ditambah dengan si selimut tabungnya ya kan. Itu kan tabung tuh gitu ya. Nah ini kan alasnya tuh lingkaran-lingkaran. Nah si yang pinggirannya ini, si dindingnya ini kan bentuknya persegi panjang. Nah si ininya itu tinggi, si lebar persegi panjang itu adalah tingginya. Nah dan si panjang persegi panjang ini adalah keliling dari si alas ya kan. Jadi ini keliling alas, terus ini tinggi, jadi di sini keliling alas dikali tinggi, jadi 2 kali ini luas alasnya karena persegi karena lingkaran, jadi pi r kuadrat, keliling alasnya 2 pi r dikali tinggi, jadi sama dengan 2, karena pi nya di sini pakai 22/7 dikali, ini kan diameter berarti jari-jarinya 7 kan, 14 bagi 2 7 kali 7 ditambah 2 dikali 2 2/7 kali 7 dikali tingginya 15. Jadi coret-coret ini sama dengan 2 dikali 22 kali 7 adalah 154 ditambah 44 dikali 15. Jadi sama dengan ini 308 ditambah 44 kali 15. 44 kali 15. 660. Jadi sama dengan 968. Jadi jawabannya adalah D. Oke, sekarang yang nomor 37. Bandul, belahan bola, dan kerucut alasnya saling berhimpit. Diketahui diameter bola adalah 14. Berarti
jadi jadinya 7. Tingginya titik kerucut 24. Luas permukaan. Nah, ini kan bola ya. Bola tuh kan luas permukaannya 4 pi r kuadrat. Tapi ini cuma ada setengah bola. Jadi luas permukaan bola kan 4 pi r kuadrat. Karena ini setengahnya ya bagi 2, jadi 2 pi r kuadrat. Jadi 2 dikali 22 per 7 kali r nya 7 kali 7. Coret-coret 1 jadi 2 kali 154. Jadi 308. Nah, sekarang dicari yang kerucut. Nah, ini kita tuh butuh ininya, S-nya. Pakai teorema Pythagoras lagi. Jadi jari-jarinya tuh kan 7, ini 7. Terus segitu tingginya 24. Cari sisi miring ya ditambah aja. Jadi 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. 49 ditambah 24 kali 24 tadi kayaknya udah ya. 576 ditambah 49 itu hasilnya 625. Akarnya tuh 25 berarti kan. Akar dari 625 tuh 25. Berarti ininya 25 S-nya. Nah, sekarang kita pakai rumus luas selimut. Luas selimut kerucut. Itu rumusnya PRS. PRS luas selimutnya doang. Sama dengan 22 per 7 dikali 7 kali S nya 25. Coret-coret 22 dikali 25. 550. Terus begitu kita tambahin sama ini. Jadi 858. Jadi jawabannya adalah B. Terus sekarang yang nomor 38. Kalau rata-ratanya 7,5 katanya, maka banyak siswa yang mendapat nilai 7. Dicari n ini berapa. Ini kita kaliin dulu ya. 6 kali 8 48. 7 kali n 7n. 8 bagi 9 72. 9 kali 4 36 dan 10 kali 2 adalah 20. Kita jumlahin dulu. Nah, ini 20 tambah ini 56. Yang ini 10 50 120. 120 ditambah 56 itu hasilnya 176 plus 7n. Ya kan? Nah, terus kita juga hitung juga si banyak frekuensinya, kita jumlahin. 2 kali 8 10. 9 tambah itu 13. Berarti 10 tambah 13 23 plus n. Nah, sekarang kan kalau mau cari total keseluruhan, total nilai nyari rata-rata kan rumusnya jumlah total nilai dibagi sama banyaknya data, ya kan, atau banyaknya frekuensi, totalin gitu. Nah, jadi kita kaliin dulu aja, ini kan rata-rata. Berarti kan ini bagi ini, yang ini dibagi sama ini tuh kan hasilnya jadi rata-rata. Jadi 7,5 sama dengan ini kan, yang ini 176 ditambah 7n dibagi 23 plus n, itu kan. Nah, ini kita bikin per 1. Setelah itu kita kali silang aja. Jadi 176 ditambah 7n sama dengan 7,5 dikali 23 ditambah n. Kaliin deh. 23 dikali 7,5. Hasilnya 172,5 ditambah 7,5 n. Ini 176 ditambah 7n. Sama dengan. Jadi ini 7n dikurangi 7,5 n sama dengan 172,5 dikurangi 176. Ini hasilnya 0,5 n
negatif ya, dan ini hasilnya adalah negatif 30,5, negatif 3,5. Jadi n-nya negatif 3,5 dibagi negatif 0,5, hasilnya adalah 7. Jadi n-nya adalah 7. Jadi jawabannya C. Sekarang yang nomor 39. Rata-rata berat badan 12 siswa pria adalah 60 kg. Sedangkan rata-rata berat 8 siswa adalah 50. Rata-rata berat badan seluruh siswa adalah, kita cari dulu jumlah totalnya. Jadi ini banyaknya orang dikaliin sama rata-ratanya. Yang ini juga sama, 8 dikaliin di sebelah sini. Nah, 8 dikali 55 ya kan. Nah, terus begitu kita kaliin. Jadi 12 dikali 60. 12 kali 6 72, itu 720. Terus 8 kali 55. 8 kali 55. 55 kali 8 40 44. Jadi 440. Kita tambahin dulu. 0, 6, ini 13. Salah, 11 harusnya. 11. Nah, ini kan jumlah siswanya, yang pria 12, yang wanita 8, jumlahin jadi 20. Nah, sekarang cari rata-rata. Itu tinggal yang ini bagi sama 20. 1160 dibagi 20. Nolnya kita coret aja ya. Jadi 116 bagi 2. 5, 10, 16, 8. Jadi 58 kilogram. Jadi jawabannya adalah A. Sekarang nomor terakhir. Dalam suatu kantong terdapat 8 bola diberi nomor 1, 2, 3. 2 bola diambil secara acak dalam kantong. Peluang terambilnya 2 bola bernomor genap. 2 bola bernomor genap. Kita sudah dikuadratin. Nomor 40, dalam suatu kantong terdapat 8 bola yang diberi nomor 1 sampai 8. 2 bola diambil secara acak dari dalam kantong. Peluang terambilnya 2 bola bernomor genap. 2 bola bernomor genap. Jadi rumusnya peluang itu adalah banyaknya kejadian dibagi sama banyaknya ruang sampel. Nah, kita cari dulu ruang sampelnya. Jadi misalnya bola nomor 1 itu kan saya sama nomor 2, nomor 1 sama 3. Terus udah gitu 1 sama 4, 1 sama 5. Terus udah gitu misalnya 1 lagi sama 6, 1 sama 7, 1 sama 8. Terus ada lagi kejadian 2 sama 3, 2 sama 4, 2 sama 5, 2 sama 6, 2 sama 7, 2 sama 8. Terus yang yang pertama itu angkanya misalnya 3, angka 4, terus angka 3 sama angka 5, angka 3 sama angka 6, angka 3 sama angka 7, bola 3 sama bola 8. Terus kalau misalnya bola 4 sama bola 5, bola 4 sama bola 6, bola 4 sama bola 7, bola 4 sama bola 8. Terus segitu bola 5 sama bola 6, bola 5 sama bola 7, dan bola 5 sama bola 8. Bola 6 sama bola 7, bola 6 sama bola 8, dan terakhir bola 7 sama bola 8. Kan yang diminta adalah 2 bola bernomor genap. Berarti kita cari yang nomornya genap. 2 sama 4, 26, 28. 46, 48, 68, dan 78. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti peluang terjadinya itu ada 7. Nah, banyaknya itu yang ini ada
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ada 28 ruang sampel. Terus kita sederhanain bagi 7, 1/4. Jadi jawabannya adalah B, 1/4. Udah deh. Sekarang jadi jawabannya 1/4. Nah, itu aja dulu pembahasan soal untuk hari ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, bisa di PC aja ke ibu. Udah tuh, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.